Oh, kalau halusinasi yang membahayakan ini kita ingin lepas, tapi ada juga orang yang mencari halusinasi dengan menghisap narkoba gitu, Ustaz. Ini katanya sih, saya nggak pernah. Dia bilang memang enak itu. Iya, ada halusinasi itu maksudnya apa tuh, Ustaz? Jadi sama sebenarnya. Jadi di narkoba itu dia akan berhalusinasi atau sakau macam-macam. Itu sebenarnya tergantung pada saat dia mau pakai narkoba. Oh, dia ingin... Iya, dia mau apa pada waktu itu? Oh, saya pikir ingin mendatangkan sesuatu pengalaman yang indah gitu loh. Oh, itu bisa juga. Karena pada saat dia mau pakai narkoba, dia pingin memasuki dunia baru yang indah menurut dia. Nah, akhirnya kan masuk jin juga itu. Oh iya. Sama aja apa yang diinginkan. Pokoknya apa yang diinginkan sebelum menghisap narkoba. Nah, di sini sama, kalau memang seperti itu, jadilah akhirnya kayaknya. Nah, ini nggak tahu nih jadinya kalau mengingat mamanya Haji J seperti itu, ini mau bersedih atau mau seneng kan nggak ngerti. Jadi itulah yang sebenarnya menyebabkan. Jadi orang yang narkoba, yang dia hanya cicip-cicip, dia nggak halusinasi. Iseng maksudnya itu. Iseng gitu ya. Dia hanya iseng. Kayak orang ngopi di warung kopi, iseng gitu. Nggak dinikmati gitu. Nggak dinikmati gitu ya. Nggak, dia nggak sakau biasanya. Tapi kalau dia pengangguran, pengen nikmati lagi, karena menurut dia ini yang bisa saya kerjain. Nah, halusinasi ini yang temennya tuh itu insya Allah seperti itu. Nah, kalau tempatnya Haji J, bisa aja dia dulu trauma tapi belum kuat, Ji. Trauma, dulu ada trauma tapi belum kuat. Entah meninggalnya saudara, teman, dan belum kuat ya, ngerti. Tapi di situ udah ada sedih, ada takut, ada ini, tapi belum kuat nih. Nah, pada suatu ketika dia lihat keranda, itu kayak diingatkan zaman dulu dia trauma, gitu. Sehingga ketakutan muncul. Nah, biasanya kalau udah ketakutan itu muncul, kenapa aku ketakutan? Dipikirin dia sama dia, karena kan orang nggak ngerti. Selama ini ilmu agama terangin ilmunya sholat, ilmunya puasa, bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana gerakan sholatnya, rukun-rukun diceritain kan itu. Puasanya puasa, jamnya mau puasa, seperti itu. Nah, pada saat orang suuzon itu nggak pernah diceritain suuzon yang bagaimana, nggak pernah diceritain. Makanya di sini saya terangkan lah, insya Allah. Jadi diizinkan oleh Allah Ta'ala banyak pengalaman, ya ini saya terangkan. Jadi di titik itu orang ada trauma tapi masih separuh traumanya, jadi belum. Yang pertama tadi. Yang pertama ya temannya Haji. Nah, pada waktu dia lihat itu mulai dia, kok aku ketakutan, kenapa ini? Nah, di titik kedua ini sebenarnya dia juga nanti akan berpikir, kok ketakutan kenapa ya? Takut mati apa ya? Kan udah mulai bermain. Nah, di titik itu masuklah jin dan juga dajjal ke dalam pikiran dan dadanya. Nanti kalau dia lihat itu lagi, lebih ketakutan lagi, lebih gak mau lihat. Nah, di titik itu Dajjal itu udah menguasai. Nah, besok-besoknya munculnya kayaknya seperti temennya tuh, kamu akan mati besok, kayak gitu. Udah mulai ada bisikan-bisikan. Ya, sudah mulai ada bisikan seperti itu. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, ini harus dianalisa seperti itu. Kenapa? Insya Allah saya sering sekali menangani hal-hal tersebut. Itu ya sebenarnya mudah sebenarnya. Asal mau kembali ke jalan Allah dan mau mengakui kesalahan. Loh, saya nggak merasa dosa menurutmu. Tapi kalau istilahnya Allah itu menceritakan dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, kamu harus sadar apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi harus paham. Termasuk halusinasi itu musibah ya Pak Ustadz? Iya, musibah. Karena mengganggu terus pikiran itu Pak Ustadz? Iya, musibah itu sesuatu yang diterima tidak enak. Iya. Bukan musibah itu tabrakan atau tanah bukan itu. Ya musibah. Iya. Orang itu melihat musibah itu menakutkan. Enggak, musibah itu memang dimunculkan oleh Allah Ta'ala, itu mendampingi nikmat yang menurut nafsumu itu nikmat. Jadi dampingan, ada baik, ada tidak baik, kan gitu. Langsung gitu ya. Iya, musibah itu pasti dari dosa. Kalau nikmat menurut kamu nikmat, ya itu dari yang kamu ikhtiarkan. Ujian, wujudnya nikmat.
Kalau yang satu ujian, wujudnya musibah. Itu sama-sama ujian. Kalau nikmat mendapatkan harta, berarti apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Kalau kamu mendapatkan musibah, apa yang kamu lakukan dengan musibah itu? Kan sama sebenarnya. Iya kan? Iya. Sama. Kenapa ada kalimat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Ini sudah jelas. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubahnya. Salah satu ayat ini dipergunakan untuk merubah yang tadi dari musibah. Kan seperti itu. Nah, semua ayat itu akan tersambung. Oh iya. Akan tersambung. Makanya ujian itu tetap dibagi dua, yaitu satu musibah karena dosa, yang satunya adalah nikmat menurut nafsunya manusia itu nikmat. Itu tetap ujian namanya. Jadi kalau kamu dapat istri itu ujian, kamu punya anak itu ujian, tapi wujudnya kelihatannya nikmat. Oh gitu. Ujian boleh milih nggak, Ustaz? Hah? Kalau pertanyaannya boleh, milih apa enggak? Saya jawab boleh. Iya boleh. Boleh. Tetapi persoalannya dikabulin nggak sama Allah? Kan loh, iya benar kan? Sekarang kita kasih contoh nih. Ujian boleh milih nggak? Boleh. Contoh, banyak teman-teman itu, ya banyak teman-teman dakwah yang memberikan ujian dengan nih kalau mau sukses, loh itu kan milih dia berarti. Milih pingin sukses. Nih bacaan biar kamu kaya, itu milih untuk kaya. Nah itu menurut dia ujian itu boleh milih. Bisa saja boleh. Persoalannya dikabulkan. Kan gitu. Kan ujian dua, musibah dan nikmat. Kalau boleh milih kan diuji dengan nikmat. Nah, kayaknya udah berat banget sih. Sebenarnya milih dan tidak milih itu cukupnya di sini. Ujian bentukannya musibah berarti dari kesalahan dosa, ayo kita perbaiki. Ujian yang memang wujudnya itu nafsu manusia itu nikmat, ya itu harus waspada. Karena memang semuanya itu apa namanya ujian dua-duanya. Yang jelas diceritakan dalam Quran. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah. Jadi jangan mengaku-ngaku nikmat dari kita. Dan apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Lalu udah jelaskan dalam Quran. Berarti dua ini ujian namanya. Nah, disinilah kita harus pahami. Mau kita itu diberi musibah, nauzubillah min zalik ya, diberi nikmat ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama-sama ujian di sini. Hadapi semua ini dari Allah Ta'ala. Kalau yang musibah itu berarti dari kita, banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Ta'ala agar ujian yang bentukannya musibah itu, nah itu tadi yang milih. Kan pengen milih nih, maunya nikmat, jangan bilang nikmat lah, nggak enak. Istilahnya kalau menurut saya jangan bilang minta nikmat kalau diuji ya. Kenapa? Malu sama Allah Ta'ala gitu. Cukup banyak-banyaklah mohon ampun terus-menerus kepada Allah Ta'ala tentang perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan sejak akhir baliknya hingga saat ini, yang selalu melanggar firman Allah dalam Quran dan sunnah Rasul. Nah di titik itulah mudah-mudahan ini nanti sampai pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diijabah. Kalau memang dosa-dosa kita diijabah, diampuni oleh Allah Ta'ala, nah ujian yang bentukannya musibah insya Allah mulai dikurangi. Otomatis ya. Insya Allah otomatis dikurangi oleh Allah Ta'ala. Nah temanmu insya Allah caranya begitu. Jangan takut, serahkan pada Allah Ta'ala. Kematian itu memang milik Allah. Yang penting bagaimana kita itu berusaha untuk mengerjakan ibadah-ibadah di muka bumi ini dengan kalau pekerjaan itu dengan bismillah, itu insya Allah akan menjadi ibadah. Kemudian serahkan hasilnya pada Allah Ta'ala. Dan jangan main-main, kan gitu ya. Jangan main-main gitu. Jangan kamu juga nanti bilang sama temenmu, hati-hati jangan main-main. Kalau kamu sekarang takut mati, besok kalau kamu main-main mati di hotel gimana, kan gitu. Main-mainnya apa emang, Ustaz? Kan banyak ini maksudnya.
Main-mainin tanda kutip Sudah ya. jelas. Kamu jangan main-main, nanti kalau kamu matinya di Belakangnya hotel. itu, itu. Kan nggak perlu dijelasin. Ya. Iya, kan nggak perlu dijelasin lah seperti itu. Jadi itu insya Allah caranya gitu. Kemudian mohon ampun jika saya terlalu ketakutan berlebih tentang masalah dulu yang ini. Itu. Nah, temannya Haji C juga sama, mohon ampun ya Allah jika saya dulu berpikir tentang teman saya yang meninggal atau apa yang meninggal, ya saya traumatik pada waktu itu. Saya mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tenang aja mohon ampun terus-menerus. Kemudian puji Allah. Insya Allah nanti orang yang halusinasi itu biasanya di sini sulit sekali mikir ya, sehingga dia nggak bisa tidur bisa. Kemudian dadanya sesak. Kemudian jantungnya menurut dia itu jantungnya deg berdebar, terus punggungnya berat. Insya Allah hanya itu. Nah, kenapa dadanya sesak? Kenapa punggungnya berat? Karena banyak melamun mikir yang tidak baik. Itulah sebenarnya jin itu masuk ke kepala, menguasai ini. Cadangan jinnya itu di punggung. Cadangan jin. Cadangan jin masuk gitu. Iya, mau mengganti. Ada dajalnya juga itu, Pak Iya Ustaz? jelas pasti dajjal. Makanya mainnya adalah obat penenang. Itu nggak bisa disemin. Seluruh dunia nggak bisa. Insya Allah ya, itu nggak bisa. Sampai kapan minum obat penenang? Sampai mati. Makanya di sini cara-cara Islami bagaimana? Ayo kembali ke jalan Allah Ta'ala. Kalau memang ada sesuatu menjadikan trauma, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nggak perlu kita itu jaim bahwa kita itu merasa nggak punya dosa. Jangan. Kita itu cucu cicitnya Nabi Adam ya insya Allah punya dosa. Cuma bagaimana kita itu mempersedikit dosa-dosa kita. Satu, pekerjaan yang kita lakukan gimana jadi itu ibadah. Bismillah. Kalau kita habis sholat, mohonnya jangan minta dunia. Udahlah, mohon ampun, bersyukur atas nikmat. Mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan sejak akhir balik saat ini. Bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberi oleh Allah Ta'ala sejak kita dalam kandungan ibu kita sampai saat ini. Udah itu aja. Nanti Allah kok yang ngatur. Jadi nggak usah minta, maunya kita minta diuji yang nikmat-nikmat. Nah, namanya nikmat itu kan nafsu manusia aja. Jadi belajar untuk tidak usah minta yang aneh-aneh. Allah sudah tahu sebenarnya. Insya Allah seperti itu. Jadi caranya sudah tahu, doanya insya Allah gampang seperti itu. Kalau itu dilakukan dengan istiqomah, insya Allah mudah-mudahan Allah mengijabah ya. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kami tayangkan melalui video ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.